Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar daring. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa membantu adik-adik belajar di rumah. Adik-adik, kali ini kita bahas materi program linear ya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah bahas SPL-nya, apa yang dinamakan garis-garis pertidaksamaan dan batasan. Kali ini kita masuk ke permasalahan nilai optimal suatu fungsi objektif. Namun pertemuan ini kita terbatas membahas metode uji titik. Adik-adik, kita tengok kembali pengertian program linear itu apa, biar mudah nanti di dalam pemahamannya. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari sebuah permasalahan garis, dari suatu persoalan linear. Nilai optimum itu nanti ada dua, yaitu maksimum dan minimal. Jadi ya, ada maksimum dan minimal yang diperoleh dalam suatu himpunan penyelesaian nanti disebut sebagai fungsi objektif. Jadi nanti nilai optimum itu nanti dalam bentuk fungsi objektif. Kemudian syarat di dalam permasalahan tersebut atau kendala-kendala yang terjadi pada fungsi objektif itu nanti disebut fungsi syarat atau kendala. Atau gini adik-adik, yang namanya program, itu kan disebut tujuan. Adik-adik mau rekreasi, nah, tujuannya itu tulis. Nah, terlebih dahulu, misalkan rekreasi ke Surabaya. Nah, baru nanti di sana ada terkendala yang ikut berapa, naik apa, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kendala. Kemudian nanti ditentukan. Nah, itu gambaran ya. Oke, adik-adik, gambaran ini kita masuk ke permasalahan fungsi objektif supaya lebih jelasnya model matematika nanti. Fungsi objektif itu nanti secara umum dituliskan dalam bentuk fx, y itu nanti sama dengan ax plus by, yang mana a dan b itu bilangannya adalah real, nyata. Nah, nyata ini nanti biasanya program linear itu terjadi pada koordinat kartesian di kuadran 1. Nah, ini nanti harus kita pahami. Beda kalau kita membahas SPL-nya. Kalau program linear, A dan B harus real, nyata. Nah, bentuknya itu nanti tergantung dari permasalahan yang disajikan. Nah, itu nanti penyajiannya rata-rata biasanya program linear itu soal cerita. Nah, fungsi tujuan, fungsi objektif ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu permasalahan. Jadi dalam suatu permasalahan garis, biar nanti jelas nilai objektifnya, yaitu fx, y sama dengan ax plus by. Nah, sedangkan nilai optimum itu terdiri ada dua hal nanti ya, yaitu maksimum yang tadi sudah saya sebutkan. Nilai maksimum itu nanti yang berkaitan dengan laba pendapatan, berkaitan yang namanya keuntungan. Sedangkan nanti nilai minimum itu berkaitan dengan biaya. Dua hal ini patokan adik-adik nanti di dalam menentukan soal model matematika soal cerita ya. Jadi nanti ada kata laba, berarti nanti fungsi objektifnya adalah maksimum. Kalau nanti ada biaya operasional, biaya kuliah, dan sebagainya, atau kerugian ini nanti adalah F objektif tentukan minimum. Nah, kalau kita sudah menentukan maksimum minimum, mudah kita di dalam menentukan fungsi kendala. Nah, secara umum, nilai optimum itu suatu fungsi sasaran ditentukan dengan menggunakan uji titik pojok dan menggunakan garis lide. Di depan saya sudah mengatakan pertemuan kali ini kita fokus untuk menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok.
Oke, adik-adik, kita memperjelas fungsi objektif dalam model matematikanya. Selain menuliskan F, Y bisa dituliskan dalam bentuk Z. Nah, untuk memudahkan penulisan, Z sama dengan AX plus BY yang nanti akan dioptimalkan. Berikutnya kita membahas maksimum minimum. Ini nanti berkaitan dengan syarat yang terkait. Saya buatkan 2 tabel untuk memudahkan patokan-patokannya. Permasalahan maksimum itu nanti dengan minimum, F objektifnya sama, tetap ya. Cuma syaratnya A dan B adalah suatu permasalahan koefisien bilangan real. Ya. Fx, Y sama dengan AX plus BY. Nah, untuk maksimum itu nanti kendalanya tanda pertidaksamanya adalah kurang dari, ya. Kita perhatikan kurang dari, kemudian syarat untuk minimum itu lebih dari. Nah, di sana saya tulis K1, K2 itu nanti sebagai konstanta. Ini hanya untuk memudahkan adik-adik di dalam menentukan model matematikanya. Oke, kita masuk yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif. Di sini saya tuliskan ada 5 langkah yang harus diperhatikan, yaitu langkah-langkah yang di dalam memecahkan masalah. Yang pertama, adik-adik merumuskan permasalahan ke dalam bentuk model matematika. Jadi model matematikanya ditulis, F objektifnya itu apa. Itu nanti supaya lebih jelas. B, atau yang kedua, membentuk SPL yang sesuai. SPL itu tadi batas. Berarti yang A itu adalah F objektifnya itu Fx, Y itu AX plus BY. Kemudian batasnya itu nanti kalau maksimum, minimum, nah itu pertidaksamanya menyesuaikan. Setelah itu kita masuk langkah ketiga, menggambarkan kendala yang dalam bentuk SPL tadi. Kita gambar garis-garisnya, kemudian sebagai daerah bidang kartesius yang memenuhi SPL itu nanti kita sebut DP, daerah penyelesaian. Nah, di sana titik pocong pada SPL, nah itu nanti sebagai titik-titik yang kita uji ke dalam fungsi objektifnya. Nah, ini D atau yang keempat langkahnya, menentukan nilai optimum, maksimum. Dengan cara bagaimana? Ya, jadi dengan cara kita metode uji titik, yaitu yang terakhir. Dari titik pojok ini atau titik sudut kita uji ke F objektifnya. Misalkan ada titik A dan B dan C, misalkan kita ada 3 titik, maka pada langkah terakhir ini Anda bandingkan. Jadi Anda tafsirkan permasalahan tersebut dengan metode uji titik itu nanti akan ketemu nilai. Nah, perbandingan itu nanti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau yang nilai tengah. Nah, pada hal yang nilai maksimum itu terjadi nilainya yang paling besar dari uji titik tadi. Nah, ini metode uji titik menentukannya caranya hanya mensubstitusi dari titik-titik pojok yang sudah Anda gambar tadi. Cara menentukan titik yaitu perpotongan dari garis itu dengan cara mengeliminasi substitusi, ya. Mudah kak caranya, ya. Pertemuan lalu kan sudah dibahas.
Nah, kemudian yang terkecil dari persoalan fungsi objektif tadi kita sebut nilai minimum. Ya, saya ulangi lagi. Metode uji titik pojok atau titik sudut itu untuk mendapatkan nilai terbesar dari titik-titik yang dan mendapatkan nilai yang terkecil. Nah, itu disebut dengan metode uji titik pojok. Nah, supaya lebih jelasnya adik-adik, coba kita masuk ke contoh soal ini ya. Oke, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Ada seorang pedagang itu mempunyai modal ya, pedagang sepatu ya. Modalnya adalah 8 juta. Nah, di dalam pikiran kita modal kita 8 juta. Nah, itu nanti maksimum minimum harus bisa ditelaah. Bolehkah adik-adik belanja sepatu dengan modal di atas 8 juta? Nah, tidak boleh kan? Nah, kalau tidak boleh berarti kan tidak boleh lebih. Nah, kalau tidak boleh lebih berarti tandanya adalah kurang dari. Nah, pedagang ini merencanakan membeli 2 jenis sepatu pria dan wanita. Harga sepatu yang sepasang pria itu nanti harganya 20.000 per pasang, yang wanita itu 16.000 per pasang. Nah, di sini jelas harga itu nanti sebagai koefisien X dan koefisien Y dalam SPL tersebut ya. Nah, kemudian ada batasan lagi yaitu berkaitan dengan namanya sumbu X, sumbu Y itu adalah lebih besar dari 0. Jadi X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Jadi apapun masalahnya harus lebih besar 0. Entah maksimum, entah minimum. Kemudian di sini pada contoh soal dituliskan keuntungan. Ya, jelas kan? Keuntungan berarti nanti fungsinya objektif adalah maksimum. Keuntungan dari penjualan suatu pria dan wanita itu berturut-turut 6.000 dan 5.000 rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan kendala lagi yang namanya kapasitas. Kapasitas itu kios terbatas oleh lokasi, itu ada kemampuan berapa banyak. Nah, di sini dituliskan sebanyak 450 pasang sepatu. Sekarang dalam contoh soal ini kita disuruh membuat model matematika yang sesuai dengan persoalan tersebut dan hitunglah keuntungan maksimum. Adik-adik, coba kita bahas contoh soal. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail. Saya tuliskan 2 buah tabel. Tabel ini hanya untuk memudahkan adik-adik menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, yang mana didapat pada gambar tersebut. Titik potong pada sumbu X adalah 400,0 dan 450,0. Pada sumbu Y 0,450 dan 0,500. Nah, kemudian di sini untuk menentukan titik potong kedua garis, yaitu garis X plus Y sama dengan 400, dengan cara eliminasi, adik-adik tidak usah menuliskan tanda pertidaksamaan ya, karena mencari titik ya, bukan mencari daerah ya. Ini perlu yang dipahami. Nah, secara eliminasi X plus Y sama dengan 450 dengan 5X plus 4Y sama dengan 2000. Dieliminasi didapat titik 200 untuk X dan 250 untuk Y. Nah, saya tuliskan di perpotongan itu disebut titik perpotongan, yaitu 200,250. Adik-adik lihat di sini ada daerah arsiran terkotor, berarti kalau kurang dari maka yang diarsir kiri bawah. Nah, kedua garis itu ke kiri bawah. Kemudian garis Y dan X, sumbu X, sumbu Y ke atas dan ke kanan, maka
area DP-nya terjadi di kuadran 1 yang diarsir warna coklat ya. Itu disebut DP. Nah, di sini ada 4 titik pojok-pojok yang terjadi. Cukup 3 titik yang kita uji, yaitu titik 0,450, titik 200,250 dan titik 400,0. Kita uji, kita substitusikan ke dalam fungsi F objektif yang sudah Anda tulis tadi. Oke, lebih jelasnya di sini kita analisa satu-satu titik. Tadi saya katakan cukup 3 titik aja. Titik 0,0 tidak perlu, tapi tetap untuk adik-adik paham saya tuliskan aja. Berdasarkan grafik titik pojok daerah himpunan penyelesaian ada 4 titik, kita masukkan ke dalam tabel. Maka untuk 400,0 kita masukkan ke F objektif 6000X plus 5000Y, didapatkan nilai 2.400.000. Pada titik 200,250 ya, kita substitusikan secara langsung, didapat nilai 2.450.000. Yang terakhir 0,450 kita substitusikan mendapatkan nilai 2.250.000. Adik-adik perlu digarisbawahi, semua titik harus diuji. Jadi jangan mencari dengan cara cepat instan yang salah. Yang salah itu tidak melalui perbandingan ke 3 titik. Artinya adik-adik jalan pintas setelah ketemu titik potong kedua garis, substitusi dianggap dia yang paling banyak, paling besar untuk maksimum, paling kecil untuk minimum. Nah, ini kebiasaan yang selalu sering salah. Nah, setelah diuji semua, kita analisa mana yang terbesar. Nah, ini saya tabel warna kuning. Ternyata 2.450.000 itu yang maksimum. Jadi keuntungan maksimum pedagang tersebut adalah Rp2.450.000. Nah, adik-adik di sini yang disebut cara atau metode uji titik. Jadi wajib Anda menentukan. Nah, yang namanya uji titik ya semua diuji. Ya nanti ada cara cepatnya, tapi kita konsep terlebih dahulu dikuasai. Jika pertanyaannya bukan keuntungan, misalkan berapa banyaknya sepatu yang dibeli supaya untungnya maksimum, jadi jawabannya bukan 2.450.000. Jawabannya adalah seorang pedagang membeli sepatu pria sebanyak 200, sepasang wanita sebanyak 250. Nah, ini kalau pertanyaannya banyaknya yang dibeli supaya maksimum. Oke, saya kira pemaparan saya berkaitan dengan titik ya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu. Ini saya berikan soal latihan, silakan adik-adik kerjakan. Ada 2, yaitu yang pertama saya tampilkan dalam bentuk sketsa grafik yang sudah saya arsir. Tugas adik-adik disalah menentukan yang dinamakan sistem perjalanan ilmiah itu nanti yang maksimum minimum itu ada di mana. Nah, pertanyaannya ada di bawah, nilai maksimum dari F objektif 3X plus 5Y. Untuk SPL silakan tentukan sendiri dengan model matematikanya. Yang kedua, silakan mencoba Anda mengerjakan soal cerita ya. Soal cerita berkaitan pedagang buah memiliki modal 1 juta. Caranya persis tadi ya. Di sini ada keuntungan
maksimum. Nah, begitu adik-adik ya. Pertemuan kali ini saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, tetap bersemangat. Nanti setelah mengerjakan tugas ini silahkan kirim hasilnya ke Google Classroom yang sudah Anda ikuti. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.